Halo teman-teman, salam sehat selalu. Dan minggu ini setelah break internasional, semua Liga Eropa itu akan berlangsung ya, akan berputar kembali ya. Tetapi sorotan itu tetap akan ada di IPL. Nah, saya coba kali ini untuk bisa melihat bagaimana ketika The Blues Chelsea ini yang sedang memimpin klasemen di IPL itu harus bertandang ke King Power ya, King Power Stadium, markasnya Leicester City. Ya, apakah tim asuhan Thomas Tuchel ini bisa mendapatkan 3 poin untuk bisa memantapkan posisi mereka yang ada di puncak klasemen, karena tetap mereka masih diawasi, ditekan terus oleh juara bertahan Manchester City, termasuk kuda hitam ya, West Ham United dan The Reds Liverpool. Nah, pasukan Thomas Tuchel ini akan menuju menghadapi pasukan Brendan Rodgers itu dengan kondisi mereka setelah di luar dugaan gagal mendapatkan 3 poin di saat mereka mestinya mendapatkan itu saat ditahan oleh Burnley 1-1 di Stamford Bridge. Sayang sekali, tapi it's okay. Mereka masih ada di atas sekarang. Ya, masih ada unggul 3 poin dari tim yang ada di bawah mereka, 2 tim yang ada di bawah mereka. Tetapi sekarang mereka harus berhadapan dengan Leicester. Leicester lagi terpuruk memang. Kesempatan untuk Chelsea menang ada. Tapi 3 pertemuan terakhir ini The Blues itu agak sulit ya. Setelah mereka kalah di final Piala FA ya, lewat gol Youri Tillman saat itu di Wembley. Kemudian di bulan Mei yang sama di musim yang lalu itu mereka menang 2-1. The Blues menang. Jadi dalam 2 pertemuan terakhir itu ini imbang ya, tapi sebelumnya juga kalau diukur 3 pertandingan terakhir masih Leicester unggul ya, karena Leicester juga saat itu bisa menang 2-0 ketika bermain di King Power pada musim lalu ya, di mana ada gol dari Ndidi kalau tidak salah dan juga James Maddison yang mengalahkan Chelsea. Tapi saya tidak membahas pada musim lalu, walaupun Chelsea itu kalah dalam 2 kali dengan 2 pelatih berbeda. Ada Lampard kalah pada bulan Januari juga, kemudian di tangan Tuchel mereka kalah di final Piala FA. Tapi saat ini Chelsea itu ada di atas ya. Pasti Chelsea akan terus bisa mempertahankan posisi mereka ya. Ini musim yang sangat bagus bagi Tuchel bersama dengan tim asuhannya, karena mereka berpeluang untuk bisa menjadi juara. Masih panjang ya, masih cukup lama. 11 pekan, masih ada 27 pekan, semua masih bisa berubah ya. Tetapi dengan posisi mereka ada di atas, ini sangat terbuka untuk bagaimana memenuhi target dari sang pemilik mereka, Roman Abramovich. Nah, ketika mereka datang di King Power, mereka agak beruntung. Ya, agak beruntung karena pertahanan dari Leicester itu agak kurang bagus, hancur, berantakan pada musim ini. 18 kebobolan. Padahal mereka punya penjaga gawang Kasper Schmeichel dengan 2 pemain belakang yang menurut saya oke lah. Johnny Evans dan Choi Yong-soo. Di samping ada Kastanya di sana. Ketika terakhir mereka bermain imbang 1-1 dengan Leeds, itu ada Kastanya di kiri, dipindahkan ke kiri, walaupun ini pemain yang bisa bermain di kanan, dan Pereira yang ada di kanan. Ya, jadi ini saya katakan dengan pertahanan yang tidak begitu bagus. Padahal kalau melihat dengan musim sebelumnya mereka cukup solid di belakang, terutama dengan Evans dan Choi Yong-soo bersama dengan Kasper Schmeichel. Nah, Leicester itu bertemu dengan Chelsea yang kuat dalam bertahan, baru 4 kebobolan, di mana Thiago Silva, Christensen dan Rudiger begitu kuat berdiri di depan penjaga gawang mereka yang top, yaitu Mendy. Nah, ini memang dua tim yang bertarung dengan satu pertahanan jelek, satu pertahanan top ya yang ada. Jadi ini akan menyulitkan saya pikir bagi Leicester ya, walaupun mereka punya Jamie Vardy di depan, katakan ada Iheanacho yang mungkin bisa dimainkan. Apapun yang dilakukan oleh Brendan Rodgers, ini tantangan buat mereka. Mereka kalah dari Arsenal saat itu dengan 0-2. Ya, 2 pertandingan terakhir mereka tidak menang ya. Terakhir lawan Leeds. Nah, Chelsea itu baru 1 kali kalah melawan City, walaupun mereka terakhir kemarin ditahan oleh Burnley. Tapi ambisi ini yang saya bisa melihat, bahwa mereka ingin menang dengan 3 poin di saat lawannya Leicester itu ada di peringkat ke-12, dan saya katakan tadi pertahanan nggak bagus ya. Kemudian bagaimana juga lini tengah mereka kurang begitu baik di dalam mendukung serangan ke depan, walaupun mereka punya Vardy ya, saya katakan tadi mungkin saja ada Iheanacho. Kalau mereka ingin menang ya, ingin mendapatkan 3 poin, saya pikir mereka masih punya Ayosi Perez yang bisa langsung dimainkan. Gelandang pun mereka jangan Soumare ditahan dulu. Youri Tillmans oke, Ndidi oke, nambah aja sana James Maddison
satu lagi, biar mereka lebih kuat. Karena mereka harus menang. Dengan posisi di peringkat ke-12, terpaut 11 poin dengan Chelsea, ini kurang bagus ya. Tidak akan mungkin bagi pasukan Brendan Rodgers untuk bisa bersaing lagi, masuk paling tidak ke zona di Liga Eropa. Apalagi kita bicara di Liga Champions. Ini berat, walaupun baru 11 pertandingan. Mereka begitu drop pada musim ini untuk bermain di kompetisi 2021-2022. Apalagi menghadapi The Blues yang sedang top formnya, sedang bagus-bagusnya saat ini. Nah, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Tuchel. Tuchel walaupun tidak punya Lukaku katakan di sana, belum bisa bermain, ataupun Werner, ya kita nggak tahu kalau Mount sudah bisa dimainkan. Kalau Mount dimainkan akan jauh lebih bagus. Tapi dengan false nine mereka bermain. Ada Harvest di depan, mungkin di belakang situ ada Hudson-Odoi dan Ziyech. Kalau Mount belum bisa bermain, kalau udah Mount pasti Mount akan duluan bersama dengan Odoi. Siapapun itu, ini tim yang sangat bagus sekali yang mungkin bisa diandalkan oleh Tuchel. Di tengah Kante udah kembali berpasangan dengan Jorginho. Oke, mereka bisa bagus. Di kanan dari James, ya, salah satu fullback yang lagi oke pada musim ini. Ya, bagaimana dengan mungkin sudah 3 assist dia sampai sejauh ini dan 4 gol. Kemudian Ben Chilwell ataupun Alonso, saya pikir sama posisi mereka dengan 3-4-3 ini akan tetap dipertahankan Tuchel bagus walaupun variannya di lapangan bisa berubah dengan 3-4-2-1 karena meninggalkan Harvard sendiri, atau dengan 2 langsung ada di depan, 1 agak di belakang seperti ketika melawan Burnley dengan Ross Barkley yang ada di situ. Tapi saya pikir Tuchel belajar dari hasil itu, dia tidak mungkin akan memainkan hal yang sama. Dia akan mengembalikan tetap Harvard di depan dengan 2 yang ada mendukung Harvard, entah Ziyech dan Odoi atau Mount kalau sudah fit. Tetapi dengan kembalinya Kante ini akan jauh lebih bagus. Dan pertahanan bagi Leicester ini harus hati-hati, karena dengan pertahanan yang tidak baik pada musim ini, bukan tidak mungkin mereka akan dibombardir. Sama ketika mereka di kandang dipermalukan oleh Arsenal. The Gunners menang dengan 2-0, mereka tidak bisa membuat gol ya saat itu. Walaupun mereka punya pemain-pemain yang oke bisa dikatakan. Jadi ini memang selalu menjadi mimpi buruk buat mereka. Walaupun mereka menang 4-2 melawan United, Leicester, tetapi belakangan ini mereka terus inkonsisten. Dengan tidak konsisten, pasukan dari Brendan Rodgers ini menguntungkan sekali lagi buat The Blues. The Blues harus menang. Kalau mereka ingin tetap ada di atas, menang. Ya. Dengan 3 poin ini oke buat mereka untuk terus berada pada track yang benar. Tapi kalau mereka imbang atau kalah, kompetisi ini akan semakin seru. Mungkin itu yang ditunggu banyak orang, bahwa The Blues terganjal, kemudian naiklah Liverpool, naiklah City, dan juga dengan West Ham. Sehingga pertarungan di atas untuk 4 tim ini sangat ketat sekali dengan selisih poin yang tipis, membuat kompetisi ini sulit untuk diprediksi ya. Walaupun nantinya sudah masuk ke pekan 12 pada akhir pekan ini. Tapi kita akan tunggu nantinya ya, bagaimana perkembangan untuk Chelsea ini untuk menghadapi pada akhir pekan ini menghadapi Leicester. Karena ini pun termasuk ujian. Leicester tidak mau kalah tentunya. Mereka ingin bangkit. Ya, dan ini hati-hati. Di belakang pun masih bisa mereka bermain dengan 3 back. Kalau Yannick Vestergaard, mantan pemain Soton ini dimainkan untuk bermain dengan Evans dan Soyuncu, ini punya opsi yang lain bagi Brendan Rodgers. Dengan 3-5-2 pun jadi. Ya, karena mereka butuh menang, butuh gol. Dengan Vardy mungkin sama Iheanacho akan ada di depan. Memperkuat 5 di tengah. Karena ini penting untuk menggagalkan setiap serangan dari Chelsea. Karena kuat juga Chelsea di tengah. Ya, bagus sekali. Terutama 2 flank mereka. Dengan Reece James dan Chilwell yang terus bergantian membantu serangan lini depan bagi Chelsea. Ini harus diantisipasi oleh Brendan Rodgers. Terutama bagaimana mematikan 2 sisi wing ya ini yang ditempatkan oleh 2 back tadi yang saya katakan. Kalau ini berhasil, tentunya akan bisa menurunkan persentase mereka bisa mencetak gol ke gawang Kasper Schmeichel. Dan ini tugas bagi Kastanye kalau memang Kastanye dimainkan lebih dulu, atau Pereira, atau bermain dengan 3 back. Ya, 2 flank dari Leicester ini yang harus berfungsi untuk mengawasi setiap pergerakan Reece James dan juga Ben Chilwell ataupun dengan Alonso, siapapun itu ya. Jadi ini penting karena flank-flank dari Chelsea ini berbahaya, dan masuk lini belakang mereka juga semua bisa mencetak gol. Maunya Christensen, Silva dan Rudiger ini semua bisa mencetak gol. Itulah untungnya bagi Chelsea karena mereka punya squad, semua bisa membuat gol. Bukan hanya lini depan, lini tengah, tapi lini belakang juga bisa. Dalam bola-bola set piece mereka berbahaya. Nah, ini betul-betul Rodgers
harus melihat ini, dan pasti Rodgers sudah tahu karena mereka kan sering menang melawan Chelsea, terutama di 2021 ini mereka lebih banyak menang dari Chelsea, karena Chelsea cuma 1 kali menang kalau mau lihat dari 4 pertemuan terakhir di tahun ini. Ya, di akhir musim kemarin Chelsea menang, tetapi ini pertandingan pertama ketika mereka datang ke King Power di saat lawan tuan rumah lagi drop mental mereka, betul-betul harus bisa dimanfaatkan. Ya, jika Chelsea bisa membuat gol lebih awal, ini tentunya akan jauh lebih bagus. Tapi jika Vardy dan kawan-kawan menjebolkan gawang Mendy, ini yang akan rame. Pasti Chelsea akan lebih keluar menyerang untuk bisa membalas kekalahan mereka atau bisa memenangkan pertandingan. Chelsea tidak boleh kalah. Sekali lagi kalau ingin tetap ada di atas. Nah, kita tunggu apa yang akan terjadi nantinya dengan pola opsi apa yang akan dimainkan oleh dua pelatih. Baik Brendan Rodgers ataupun Thomas Tuchel. Dua-duanya pelatih yang saya pikir oke di dalam menerapkan taktik dan permainan tim. Menurut Anda, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Apakah Chelsea atau Leicester? Kita akan tunggu. Sampai di sini pembicaraan kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan, share kepada siapapun. Sampai ketemu. Ciao.